Tadi sempat disinggung-singgung soal bobot 20 SKS ini memang adalah terobosan yang luar biasa sekali. Saya yakin pasti mahasiswa menyambutnya dengan gegap gempita begitu ya. Tapi dari pihak diktinya, dari rektornya, seberapa jauh pemahaman pembobotan 20 SKS ini, Mas Menteri, mungkin bisa dielaborasi lebih jauh? Ya, karena ini adalah kebijakan nasional, berarti mau tidak mau kalau murid-murid itu diterima di dalam salah satu program yang sudah diagregasi oleh Kemendikbudristek, maka anak itu harus mendapatkan 20 SKS. Jadi itu bukan suatu hal yang akan ditawar gitu. Okay. Kenyataannya tapi makanya banyak sekali rektor-rektor, banyak sekali dosen-dosen yang walaupun sedikit kewalahan karena mereka harus beradaptasi prodinya ya. Prodinya harus diatur kembali lagi biar masih muat gitu. Jadinya yang mandatory mata kuliah di dalam prodinya itu harus berkurang kan, karena harus diberikan ruang untuk mereka keluar 6 bulan bahkan sampai dengan 12 bulan keluar dari kampus gitu. Jadinya walaupun merepotkan, banyak dari mereka yang sangat mendukung dan banyak dari mereka yang sudah menanti-nanti bahwa sebenarnya murid-murid mereka ini harusnya bebas untuk belajar di dalam lautan terbuka, bukan hanya di dalam kolam renang akademia. Kombinasi di antara dua aspek ini yang akan luar biasa. Ini tahun pertama aja kalau kita bicara ini dalam pandemi ya bahkan ya. Tahun ini aja kita hampir mencapai 400.000 lamaran untuk program magang bersertifikat. Untuk 160 perusahaan yang bergabung, masih jadi total posisi yang available itu 20.000. Bayangkan di ronde pertama aja 20.000 posisi terbuka, tapi 400.000 yang apply mahasiswa untuk program ini. Itu luar biasa. Bukan cuma itu, 35.000 mahasiswa terpilih untuk program kampus mengajar. Itu versi kampus Merdeka tapi yang buat ngajar. 35.000 akan kita kirim di SD dan SMP di semua daerah-daerah terluar dan tertinggal untuk membantu mengejar ketertinggalan yang disebabkan di masa pandemi ini. Gitu. Jadi bayangkan mereka akan membantu guru-guru di daerah. Dan kita mengirim banyak sekali anak-anak sekarang dengan dukungan LPDP. Pertama kalinya kita akan mengirim anak-anak ke luar negeri untuk 1 semester, sehingga ini membuka peluang bagi anak-anak yang mungkin nggak bisa diterima dalam S2, S3 full program di luar negeri, tapi dia masih punya kesempatan 1 semester, punya pengalaman yang akan merubah perspektif dia mengenai dunia selama 1 semester. Bukan cuma itu, kita pun mengatur dan mengeluarkan posisi 20-30 ribu anak untuk pertukaran domestik. Jadi anak-anak di dalam negeri pun akan bisa melakukan 1 semester di pulau yang lain, di universitas yang lain, untuk mengasah jiwa sosial dan juga identitas dirinya sebagai orang Indonesia, untuk mengasah kebinekaan mereka. Jadinya kuncinya mobilitas nih, makanya kita mau anak-anak itu keluar dari kampus, keluar dari prodi untuk meredefinisikan apa yang kita maksudkan sebagai pendidikan tinggi gitu. Dalam suatu cara yang lumayan dramatis. Kita tuh impiannya makanya adalah kita jangan jadi terus mengejar ketertinggalan, tapi kita juga menjadi inovator, pemimpin di dalam sektor pendidikan tinggi. Itu adalah impian kami di Kemendikbudristek, bahwa negara lain malah melihat kita melakukan sesuatu yang jauh lebih berani, mengambil lompatan yang jauh lebih besar.